bukan koperasinya menurut saya, bukan BUMDesnya yang dilindungi, adalah tadi orang pelaku usahanya, para petani gitu lah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita berjumpa kembali di podcastnya si Kasep, podcastnya pemerintah Desa Bojong Sawah tentunya. Dan teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Masih seputar tentang pemerintahan desa tentunya. Sesuai dengan channel kita cerita tentang pemerintahan desa. Teman-teman sekalian, sebelum kita ngobrol lebih jauh, tentunya jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share. Ya, mudah-mudahan ini menjadi silaturahmi kita, channel ini menjadi silaturahmi kita untuk kita terus mengedukasi tentang pemerintahan desa. Teman-teman sekalian, hari ini kita kedatangan tamu. Beliau adalah seorang pemberdaya. Tentunya pemberdayanya adalah pemberdaya desa. Beliau dari tahun puluhan tahun yang saya kenal, beliau sangat eksis tentang pemberdayaan di pemerintahan desa. Tentunya hari ini kita akan membahas bagaimana pemerintahan desa ini bisa didorong sesuai dengan amanah atau keinginan pemerintah dengan munculnya lembaga-lembaga ekonomi di desa, dan tentunya harapannya adalah kesejahteraan warga desa semakin lebih cepat didapat dengan munculnya kelembagaan ini. Beliau adalah Pak Asep. Selamat malam Pak Asep Ahmad. Beliau adalah orang tua saya, sebenarnya orang tua saya di bidang pemberdayaan, karena dulu saya pernah belajar banyak tentang pemberdayaan oleh beliau, dan tentunya hari ini kita akan ngobrol panjang. Pak Asep, selamat malam Pak. Selamat malam. Atur nuhun, terus dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita sengaja teman-teman mengundang beliau karena yang saya tahu beliau ini adalah orang yang sangat fokus terhadap pemberdayaan di desa, mulai dari dulu zamannya PNPM gitu ya Pak. Sebelumnya PPK. Oh, PPK, betul. Dari mulai PPK, PNPM sampai saat ini masih fokus untuk pemberdayaan di desa. Nah, hari ini Pak, di desa ini lagi hot-hot atau lagi ada dorongan yang sangat luar biasa dari pemerintah pusat. Bagaimana pemerintah desa ini bisa menjadi berdaya dengan maksimal dengan munculnya dulu itu ada yang disebut dengan badan usaha milik desa. Lalu hari ini ada lagi kelembagaan yang disebut dengan Koperasi Desa Merah Putih. Nah, pengalaman Bapak sebenarnya apa yang jadi persoalan di pemerintahan desa atau di lingkungan desa yang sangat berat ketika didorong program ini, selalu sedikit ada hambatan dalam langkah begitu. Mungkin bisa berbagi cerita pengalaman Bapak ketika melakukan pendampingan di desa ya. Sebelum kita lebih dalam ke tentang perekonomian desanya. Baik, terima kasih Pak Gades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pemirsa, alhamdulillah bisa dipertemukan nih di dalam podcastnya si Kasep, pemerintah desa Bojong Sawah, Kecamatan Pondok. Baik, ya betul ya, berbicara tentang pengembangan ekonomi masyarakat desa itu dihadapkan pada sebuah tantangan dari dulu sampai dengan sekarang tidak pernah berubah. Yang pertama berkaitan dengan kesiapan SDM dalam mengelola sumber daya alam yang ada sehingga memberikan nilai-nilai tambah ekonomi, baik untuk memenuhi kebutuhan di dalam desa maupun juga akses keluar desa. Ini persoalan seperti itu.
Di lain pihak ada juga kebijakan-kebijakan dalam konteks pemerintah desa yang tidak fokus pada pengembangan yang disebut tadi itu, baik SDM-nya maupun juga potensi lokalnya yang diterima. Itu harus ada sebuah sinergitas sehingga gairah ekonomi masyarakat desanya itu kan bisa lebih terus mendorong upaya untuk satu tadi tujuan kita, kesejahteraan masyarakat kan begitu. Di samping itu juga kan kalau bicara tentang tujuan pembangunan ekonomi desa, setahu saya yang pertama tuh harus ada upaya tentang penanggulangan kemiskinan dulu, ya kan? Kenapa penanggulangan kemiskinan? Itu karena memang dengan ketersediaan tadi sumber daya manusia yang mengakses sumber daya alam yang tersedia sehingga menjadi punya nilai ekonomi, berarti juga berbicara tentang meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, sangat erat kaitannya gitu. Yang berikutnya lagi kaitan juga dampak dari keberhasilan tentang ekonomi desa itu, otomatis desa juga ada kemandirian. Nah, salah satunya adalah peningkatan PADES juga mungkin nanti. Ya, nanti kita bahas ke sana ya, di mana hubungan seperti itu ya. Nah, gitu. Di lain pihak secara umum nih, kontribusinya bagaimanapun kan desa itu adalah terasnya negara lah bahasanya. Ya kan? Artinya kan ketika desa maju, maka negara juga maju. Otomatis. Iya, otomatis kan. Nah, seperti itu kalau kita dihubungkan. Jadi itu tadi beberapa kendala yang mungkin harus kita coba, katakanlah identifikasi potensi, bagaimana identifikasi sumber daya, ya, sehingga bisa disusun sebuah program yang betul-betul tadi terarah, ya kaitan hubungan dengan kepala desa. Saya pikir dalam satu dekade, satu periode itu harus dituntaskan gitu loh, ya kan? Banyak hal sebetulnya nanti kita bahas tentang itu. Nah, persoalan SDM yang saya rasakan sebenarnya SDM ini kan mayoritas warga kita yang SDM-nya katakanlah sarjana begitu, dia itu kan ngejarnya ke kota tuh, karena memang porsinya ketika berbicara lapangan kerja itu adanya di kota, begitu kan? Sehingga muncullah ada yang disebut dengan kelembagaan ekonomi di desa. Itu kan dalam rangka itu kan, begitu ya Pak. Nah, untuk membuka tabir itu supaya orang ngeh begitu kan. Karena sampai detik ini orang belum ngeh bahwa di desa itu ada potensi yang bisa menjadikan sumber bagi warganya untuk bisa hidup begini. Dibanding dia berangkat ke kota. Kalau hitung-hitungan kan kalau ke kota dia gaji dengan UMR 4 juta katakanlah. Tapi kan dipotong dengan resiko-resiko hidup. Contoh katakan kosan segala macam. Betul. Dihitung-hitung kan sebenarnya ketika di desa dapat 2 juta, di kota dapat 4 juta, itu sama dengan sebenarnya kan begitu ya? Betul. Gitu ya. Tapi kadang-kadang pola pikir itu belum nyampe tuh Pak. Belum nyampe ya ke sana, warga kita masih menganggap bahwa potensi kehidupan itu ada di kota. Nah, ngantisipasi ini begitu Pak, untuk warga kita melek bahwa kelembagaan ini sebenarnya bisa ditata kalau dengan serius dan akan menghasilkan keuangan bagi individu-individu atau masyarakat di desa. Nah ini kadang-kadang yang menjadi persoalan kita, bagaimana mengantisipasi itu begitu? Ya, memang tidak mudah ya. Dengan berbagai regulasi ya. Ya, tentu saja. Yang pertama tentu isu yang bukan isu lah ya, mungkin dari pandangan masyarakat bahwa di kota itu perputaran uang lebih banyak, gitu, katakanlah gitu ya bahasanya.
Ya sampai mohon maaf ya kalau saya bilang dia misalkan jadi tenaga kerja bukan, tapi dia membuka usaha di kota ya. Contoh misalkan dari desa dia datang ke kota jualan cilok, ya kan? Iya, iya. Jualan misalkan makanan anak-anak, gitu kan? Ada kreativitas memang dari situ ya. Nah itu bukti bahwa memang di kota perputaran uang lebih banyak dan itu tidak Faktanya bisa begitu ya. ya faktanya begitu dan itu yang menarik untuk bisa kehidupan sehari-hari. Nah sementara di desa itu yang tersedia lapangan kerjanya di sektor pertanian saja kan. Sementara kita tahu sementara sektor pertanian itu untuk bisa mendapatkan tadi nilai tambahnya, ya kan? Itu durasi waktu di masa tanam gitu loh, Betul. baru dia pasca panen. Ada keterlambatan dalam konteks tadi perputaran uangnya, ya kan? Nah gitu. Nah ketika misalkan di desa juga ada yang misalkan pengrajin atau misalkan tukang-tukang makanan gitu ya. Cuman kan jumlah pembelinya sedikit gitu loh. Dia tidak bisa mengembangkan lebih banyak. Nah, seperti itu. Namun demikian kembali lagi tadi, hal ini kan tidak bisa kita terus terlena dengan kondisi itu, pasrah dengan keadaan ya. Betul, Kembali lagi tadi bahwa tujuan kita dalam hal pembangunan ekonomi di masyarakat desa salah satunya memberikan kesempatan kerja. Ya, artinya enggak masalah tadi perputaran uang 3 bulan, 4 bulan ya. Ketika misalkan tadi punya nilai tambah. Ya kan. Ada juga nanti yang akan menghambatnya dari sisi tadi mohon maaf ya. Dari sisi keberpihakan kepada petani dalam konteks tadi ya daya tawarnya. Harga-harga produksi pertanian kan petani hampir tidak bisa dia punya daya tawar. Betul kan? Semuanya yang menentukan pasar. Ya kan? Cukong-cukong itu ya. Nah, gitu. Ditambah yang di lapangan kan pengepul. Ya kan? Sementara petani punya resiko dalam katakanlah kalau produk tertentu kan ada yang mengatakan saya itu kalau menanam melon seperti saya punya bayi kecil katanya kan. Setiap hari harus dilihat ada ulatnya, penyakit dan lain sebagainya. Nah gitu kan. Artinya setiap hari dia terus bergelut dengan bagaimana mengantisipasi resiko terhadap kegagalan panen. Sementara di lain pihak tadi mereka yang katakanlah bergerak di distribusi produksi pertanian hampir tidak punya resiko, tetapi keuntungan tetap bisa dilakukan. Artinya mereka banyak di spekulan begitu ya. Itu kadang-kadang kalah itu. Nah ini juga diperlukan lah. Ini kebijakan di pemerintah pusatnya kan gitu. Nah, itu. Maka saya menyambut baik lah ya dengan adanya sekarang pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat desa. Yang pertama dulu melalui undang-undang desa dengan adanya BUMDes ya. Yang kedua dengan instruksi Presiden nomor 9 itu kaitan dengan ada koperasi desa merah putih kan. Nah diharapkan nanti itu ada kebijakan-kebijakan yang melindungi terhadap tadi. Bukan koperasinya menurut saya. Bukan BUMDesnya yang dilindungi, adalah tadi orang pelaku usahanya, para petani gitu lah kan. Bagaimanapun juga mohon maaf ya, kalau bicara tentang BUMDes, lingkup kerjanya kan ada satu desa lah. Nah, ya kan? Lingkup misalkan unit usahanya bisa dilihat juga bagaimana tadi upaya untuk mendorong UMKM kan. Katakanlah kita kategorikan bahwa klasternya masyarakat itu UMKM ya. Klasternya ya petani, peternak gitu kan, pedagang kecil. Katakanlah mereka di UMKM. Nah UMKM ini kan apakah akan dibiarkan mereka bekerja sendiri? Nah itu yang perlu diorganisir melalui sebuah lembaga usaha. Ya baik BUMDes, kebijakan yang notabene pemiliknya adalah pemerintah desa atau koperasi desa merah putih. Tapi ini kalau operasi merah desa pemiliknya kan anggota. Bukan desa kan? Bukan desa, anggota ya. Iya. Dan ini ranah privat dengan ranah universal. Betul. Iya kan, masyarakat ya secara universal kan dalam konteks satu lingkup desa. Tapi berbicara tentang koperasi, kalau kita lihat dari undang-undang yang ada, ini saya bicara tentang undang-undang yang ada kan, semuanya adalah, mohon maaf ya, diupayakan untuk kepentingan anggota.
Betul. sebelum kepada masyarakat umum kan. Iya. Nah gitu lah. Nah anggotanya ini siapa? Tentu saja kalau koperasi ingin baik ya tentu saja tadi para UMKM itu. Hmm. Kan begitu. Hmm. Itu kira-kira yang mungkin tadi ya dibutuhkan sebuah kebijakan dari pemerintah pusat berkaitan dengan bagaimana bahasanya kemudahan kepada koperasi, kemudahan juga pada masyarakat UMKM, ya kan, untuk tadi dalam hal berusaha maupun juga dalam hal aktivitas secara umum. Nah ini memang dibutuhkan, begitu kan. Dan kita pemerintah desa tidak serta merta toh membuatkan kita hanya dalam konteks kewenangan desa saja lingkupnya. Tapi yang lebih tinggi lagi kan di tingkat pemerintah daerah, provinsi, kalau dilihat lagi apalagi secara nasional. Begitu kira-kira. Nah ini tertariknya peningkatan ekonomi warga atau masyarakat. Ini kan yang harus meningkat itu ekonomi warganya ya, masyarakatnya, bukan lembaganya nih. Bukan. Nah ini yang kadangkala menjadi salah pahamnya nih. Seolah-olah akhirnya teman-teman kades tuh berpikir kelembagaannya yang mesti dipush. Padahal kan bukan begitu kan? Betul. Yang mesti dipush itu pergerakan ekonomi rakyatnya kan begitu ya? Iya. Kelembagaan ini sebagai fasilitator begitu. Betul. Mungkin begitu Pak ya? Iya. Nah, ini yang mesti diluruskan teman-teman. Jadi porsinya ketika cerita BUMDes bukan berarti kelembagaan BUMDesnya ini turun ke teknis. Mungkin begitu Pak? Bisa jadi jadi ya? begitu ya. Kecuali kalau ada sebuah, mohon maaf ya, sebuah potensi lokal di mana kekurangan sumber daya gitu kan. Ya kan, artinya ketika sumber daya dalam konteks misalkan permodalan dan lain sebagainya, bisa saja kan membuat Kelembagaan unit usaha produksi ya. Artinya ditata kelola dengan sistem manajemen produksi ya, ya kan. Ada sentuhan manajemen dan teknologi di dalamnya. Tetapi tidak keluar tadi adalah merekrut tenaga kerja lokal. Ya, kesempatan kerja toh. Untuk masuk ke dalam tenaga-tenaga itu, produksi itu, ya kan. Artinya kita tidak bisa bedakan teknis dan tidaknya kan. Nah, gitu loh. Tapi paling tidak memang kalau kita secara langsung lah, katakanlah di tingkat manajemennya lah, oke ya, tingkat manajerial bahasanya gitu deh. Tingkat manajerial untuk tingkat pelaksana tetap di masyarakat. Pelakunya pelaku secara langsung ya, begitu. Jadi posisi BUMDes ini hanya sebenarnya bagaimana bisa menularkan virus manajerial yang bagus ke betul. pelaku usaha yang ada di wilayah desa itu, sehingga ada judul potensi lokal itu kan. Jadi potensi lokal itu didorong, bukan dimatikan, begitu kan? Nah, ini yang mesti ada penjelasan secara rinci nih ke teman-teman terutama para pelaku. Jadi porsinya sekali lagi yang menjadi ikatan utama itu atau sentuhan utama itu atau tujuan utama itu adalah potensi lokal yang sudah bergerak semakin bergerak, begitu Pak? Ya, betul. Nah, secara alur tahapan untuk mengalir ke sana gimana tuh Pak? Supaya posisinya bahwa porsi BUMDes ini bukan sebagai eksekutor, pelaku teknis, tapi sebagai fasilitator. Pelaku teknisnya adalah masyarakat, begitu kan ya? Kalau cerita pemberdayaan kan begitu. Ini teknisnya gimana? Yang lebih efektif biar para pemegang kebijakan di desa ini juga begitu. Ya, makanya kembali lagi tadi kita coba petakan dulu lah. Petakan, katakanlah kita dari petakan antara klaster ya bahasanya. Ini klaster, katakanlah klaster di kelembagaan, ya kan? Juga klaster di tingkat kelompok masyarakat dan masyarakat secara individual ya, gitu kan. Nah ini yang harus kita petakan. Bagaimana kita menjamin tadi sebuah kolaborasi, ya kan, antar itu, tetapi tidak ada sebuah persaingan, ya kan? Karena ketika hadir BUMDes di tengah masyarakat, katakanlah, jangan sampai kan bahasanya mematikan usaha yang sedang dijalankan oleh anggota masyarakat di desa itu, ya.
Contoh yang dulu-dulu nih, Hmm. BUMDes ikutan di distribusi gas LPG Gas LPG. melon kan. Ah, Sementara ayah Pak Haji di sana kan, dia menjadi iya. pangkalan. Bukan pangkalan lah, pengecer, tinggal Pengecer. begitu ya. Akhirnya dia Tapi ada mati. kebijakan, makanya ketika kita Hmm. kan seperti mati. Hmm. Harusnya pelindung mereka. Hmm. Artinya dia sumbernya dari mana nih? Ya Hmm. kan, bahasa rantai pasoknya lah bahasanya ya. Hmm. Sehingga tadi tidak logikanya begini, ketika rantai pasok semakin panjang, maka Hmm. beban biaya kos produksinya, overheadnya, biaya overheadnya kan tinggi, Akan tinggi ya. iya kan? Maka tadi sederhananya, ketika masyarakat mendapatkan harga, katakanlah tadi contoh ada Pak Haji A gitu ya, menjual di sana gitu kan dengan tadi warungnya, masyarakat itu mendapatkan harganya 23.000, 24.000 kan. Nah, tugas BUMDes itu bagaimana menurunkan overhead tadi menjadi 21.000. Minimal. Tapi tetap pendapatan Pak Haji tidak dikurang. Nah, kita coba cek di mana pangkalan dan agennya. Nah, ini butuh kebijakan memang di situ, ya kan? Sehingga tadi rata-rata di desa tersebut masyarakat untuk mendapatkan tadi gas LPG yang tadinya 24.000 menjadi 21.000 kan masyarakat setelah tidak langsung dikurangi biaya overheadnya. Betul. Ya kan? Nah, itu logikanya gitu loh. Ya. Hadirnya BUMDes harus seperti itu. Contohnya seperti itu. Nah, bicara kembali lagi tadi tentang klaster. Ya. Kembali lagi tadi bahwa ini konteksnya kebijakan pemerintah desa. Ini yang harus diperhatikan. Bahwa pada dasarnya kita melaksanakan sebuah program pembangunan ya. Program pembangunan ekonomi ya. Contoh misalkan ketika kita bagaimana diinstruksikan oleh pemerintah untuk membentuk BUMDes. Ya kan? Ya kan, di desanya. Terus berbagai rujukan kaitan aturan-aturan kadang-kadang agak sulit di lapangan untuk diimplementasikan kan secara operasional. Iya. Ya kan, termasuk Kopdes Merah Putih. Ya, hari ini ya baru ada Peraturan Menteri Koperasi nomor 2 ya kaitan dengan pengembangan koperasi desa Merah Putih. Itu juga masih di tataran katakanlah aturan-aturan yang masih formalitas gitu menurut saya kan. Tataran dari sisi operasional implementasi di lapangan agak kadang sulit. Belum ya. Walaupun kebijakannya harus misalkan ada apotek desa gitu kan ya. Betul nggak ya? Iya. Contohnya itu Poliklinik. poliklinik gitu kan. Nah, sementara mungkin di beberapa desa kan sudah terbentuk itu. Sementara apotek kan tadi harus ada izin operasionalnya, ada apotekernya, ya kan? Nah, itu. Walaupun di sana disebutkan bagaimana menyusun kolaborasi itu, ya kan? Nah, itu kan kadang-kadang tataran-tataran yang katakanlah, wah gitu kan. Ya, tapi dalam konteks implementasi di lapangan agak bingung juga ketika tadi tidak dibarengi dengan sebuah tadi ya teknis. Dalam konteks pemberdayaan kadang-kadang tidak bisa kita biarkan hanya dengan tadi membaca aturan. Betul. Tetapi harus kadang-kadang dibimbing, dituntun bahasanya. Ayo ikut saya. Kan begitu. Ini tugas-tugas pemerintah. Tidak hanya pemerintah desa, pemerintah kabupaten, provinsi gitu kan. Jadi konteks pendampingan tidak ini loh harus ya, walaupun misalkan ada efektivitas berkaitan dengan adanya peningkatan kapasitas ya. Kan pasti ke depan pasti ada peningkatan kapasitas itu, pelatihan lah bagi pengurus gitu ya. Nah gitu. Nah, cuman yang bagus lagi nanti bagaimana konteks pelatihan itu efektif atau tidak. Kembali tadi bahwa klaster ini kita bagi ya, bagaimana tadi agar masyarakat dalam hal tadi ya mengembangkan ekonomi baik untuk keluarganya gitu kan, merasa dilindungi. Ya, banyak yang dilakukan kaitan dengan potensi lokal. Nah, ini bahasa mengembangkan ekonomi lokal itu sejak zaman dulu kan, bahasa itu seperti mudah diungkapkan gitu. Tetapi ketika di lapangan seperti apa gitu loh. Nah, ini kan gitu loh. Nah, kadang-kadang ada lagi yang sekarang itu bagaimana mendorong produk unggulan desa gitu loh. Benar. Kan itu sebuah impian yang luar biasa dalam konteks bahwa angin segar gitu kan, atau misalkan tadi target yang harus dilakukan oleh pemerintah desa sepertinya luar biasa.
kaitan dengan tadi ya, Hmm. supaya masyarakat betah di desanya, Hmm. ya kan, artinya dia punya pendapatan, gitu kan, kesempatan Hmm. kerja di desa, kenapa harus keluar, bahasanya kan Betul, sederhana betul, seperti itu kan. Hmm. Namun kembali lagi tadi, identifikasi potensi desa itu, Hmm. ya kan, kita harus secara jeli Hmm. melihatnya, Hmm. ya kan. Artinya kadang-kadang kan potensi desa A, desa B kadang ada yang sama, Ada yang beda ya ya. kecuali ada produk unggulan. Hmm. Katakanlah di sana tentu ada pariwisata khusus, boleh dikatakan unggulan ya, Iya, karena iya, tidak iya. ada di desa lain. Ah. Misalkan ya ada Hmm. misalkan air terjun yang sangat Hmm. indah di desa itu, di Iya. desa B, desa C tidak ada kan, misalkan itu Hmm. potensi unggulan ya. Hmm. Tapi ketika misalkan luas sawah sekian, itu Hmm. kan, Itu ya sama lah. perkebunan hampir sama kan. Nah. Hanya persoalannya bagaimana tadi berbicara tentang potensi itu agar Hmm. masyarakat bisa memanfaatkan lahan-lahan itu untuk sebuah produksi kan Hmm. gitu. Hmm. Nah, kaitannya dengan tadi kelembagaan, bagaimana hadir kan mekanismenya seperti itu kan. Hmm. Nah, ini dibutuhkan tadi ya sistem katakanlah itu tadi dari mulai uji potensi lantas Hmm. peluang bisnisnya seperti apa Hmm. gitu kan. Hmm. Ya, Hmm. sehingga diharapkan kembali lagi masyarakat benar ya. Contoh misalkan mohon maaf ya, tadi saya lupa nih. Identifikasi potensi lokal itu tidak hanya sekedar tentang potensi tentang sumber daya alam ya, Hmm. Hmm. pun sumber daya manusia juga gitu Itu loh, bagian ya dari kan. potensi lokal. Makanya itu katakanlah ada pemetaan gitu loh, Hmm. ya. Karena bagaimanapun juga kita hargai bahwa petani juga punya keahlian Betul, betul, betul. sebagai petani kan, Sebagai petani. ya ahli tani lah Yang bahasanya. belum tentu kita bisa. Belum tentu bisa gitu kan. Maka itulah tadi sumber daya yang ada. Sehingga kembali lagi koperasi itu bagaimana tadi? Satu yang pertama mungkin bukan tugas koperasi ya, sudah tersedia sebetulnya dari kementerian atau dinas pertanian, ya kan? Hmm. Dari dulu kan ada Gapoktan, Iya, kelompok tani gitu Gapoktan, kan, betul. gitu kan. Jadi jangan sampai kelompok tani dan Gapoktan hanya terdata ketika mau mengakses bantuan dari pemerintah. Iya, 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 iya. Nah, selama ini begitulah. Betul, betul, betul. Ya kan? Iya. Nah, makanya itu tadi biarkanlah itu tadi tetap berjalan, Hmm. maka dimanfaatkanlah oleh pemerintah desa melalui kebijakan BUMDes tadi. Hmm. Ya, terus dibina lah, dibina ya. Hmm. Tadi intinya begini. Bagaimana mereka agar memiliki keberlangsungan dalam hal tadi bertaninya, ya kan? Sehingga tadi kontinuitas dari sisi pendapatan mereka dari sumber tani itu terlindungi. Hadirnya BUMDes di mana hadirannya? Tadi jangan memotong tadi ya. Jangan menjadi kanibal juga kan di dalamnya ya. Tetapi justru hadir untuk melindungi mereka. Dari sisi mana? Yang pertama ketika misalkan tadi ada dia spekulan-spekulan yang datang ke desa yang akan merugikan, kita hadir. Ya kan? Nah, dengan tadi menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang lebih atas lagi, ya kan? Ya, bayar-bayarlah bahasanya, bahasa dalam konteks itu kan, sehingga tadi ada jaminan, seperti itu, ya kan? Nah gitu, di luar itu dalam konteks produksi ya. Nah sekarang kalau konteks hasil produksi, nah bagaimana kalau konteks dalam produksinya? Saya setuju lah kalau misalkan dipangkas rantai pasok kaitan dengan subsidi pupuk, ya, betul kan? Subsidi pupuk kan harus jelimet tuh, ya terdata dengan koperasi, terdata dengan apa namanya tadi kelompok tani dan lain sebagainya kan. Nah nanti dimudahkan mereka, harga terjangkau. Nah itu juga kan berpengaruh, ya kan, untuk keberlanjutan mereka produksi. Ya, dan harapannya tadi kembali lagi ketika tadi keberlanjutan, ya kan, itu kesempatan kerja mereka tersedia, ya kan, sehingga harapan kedepannya jangan sampai anak muda itu kan pergi ke kota, sementara yang tua-tua jadi bertani kan. Hari ini kan seperti itu ya. Betul, betul. Gitu. Sangat jarang. Saya lihat, punten ya. Ada YouTuber gitu kan, orang ini saya perhatikan ya, ada YouTuber orang Jawa atau orang mana gitu nikah sama orang Cina.
Nah, Cinanya itu ada di pedesaan. Tapi di sana, mohon maaf ya, di sana itu dia katakanlah petani yang sejahtera karena tiap 2 hari jual timun itu pendapatannya bisa 2 juta, 1 juta dari jual timun gitu loh, ya kan? Saya perhatikan lagi, pemerintahnya sangat luar biasa. Ke tempat pertanian itu sudah jalan cor beton, ya kan? Sehingga akses tadi penjualan mudah. Dan pasar juga dijangkau tidak terlalu jauh. Artinya tidak ada hadir spekulan-spekulan yang ada di situ. Di kebun nggak ada. Kalau di sini kan banyak ini kebun, iya kan? Dijual langsung di kebun kan? Karena memang tadi kesulitan dalam tadi itu distribusinya ya. Nah, kalau di sana enggak, gitu kan? Termasuklah fasilitas tadi pinjaman, akses ke banknya, si petani juga ada seperti itu, ya kan? Nah itu. Ya, saya katakan, iyalah. Di sana kan, mohon maaf ya, di Cina yang begitu besar, gitu kan, jumlah penduduk besar, tapi di tingkat petani di sana nggak ada tuh rumah gubuk. Rumahnya bertingkat petani itu. Keren-keren ya. Keren, ya kan? Permanen, bertingkat ada 2, 3 gitu loh, ya kan? Tapi di bawahnya ada yang tadi ada sapi gitu kan. Iya kan? Nah ini perlu ada sebuah sebuah ekosistem ekonomi yang dibangun di desa. Saya katakan ekosistem ekonomi ya, sehingga tadi siapa yang memproduksi, siapa distribusi gitu kan, sumber ada tadi pembagian begitu ya. Nah kaitan dengan harapan yang ke depan itu menurut saya coba sensitivitas harus dibuatkan, jangan sampai ada ketergantungan terhadap pupuk yang datangnya dari pabrikasi ya. Bagaimana pupuk organik itu kembali digalakan ya, sehingga kos produksinya bagi petani akan lebih efisien gitu loh, dan mendapatkan margin yang sebesar-besar. Ya, begitulah. Nah, tadi sangat menarik. Jadi posisi kelembagaan ekonomi desa ini porsinya adalah kalau dalam ekonomi kan ada hulu dan hilir, ya, nah, kan gitu ya. Berarti si kelembagaan ekonomi desa ini jangan coba masuk ke hulu dulu, karena posisi hulu ini adalah wadah bergeraknya ekonomi warga, begitu ya. Betul. Kalau saya coba nyimpulkan tadi, berarti porsinya adalah bagaimana caranya porsi dihilir. Betul. Bisa dikatakan begitu nggak? Ya. Jadi si BUMDes ini atau si koperasi ini mainnya adalah di hilir, tidak di hulu, begitu ya. Selain itu juga memfasilitasi, mendorong akses semacam pupuk segala macam, begitu ya. Iya, saprotan semuanya. Nah, sehingga si warga, si petani ini dia bermain pun diproduksi dengan nyaman. Mungkin begitu ya. Nah, teman-teman sudah mulai kebuka nih. Jadi porsi kelembagaan ekonomi desa ini kayaknya akan lebih bagus ketika main di hilir, tidak masuk main di hulu. Sehingga warga kita yang selama ini sedang bermain di hulu tidak terganggu. Begitu Pak ya? Betul. Nah ini sudah mulai kebuka. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa menganalisa bagaimana caranya kelembagaan ekonomi desa ini, BUMDes maupun Kopdes, sebagai pembuka ruang produksi atau market, sehingga market hasil produksi si potensi lokal ini bisa lebih mahal, sehingga gairahnya akan luar biasa, begitu Pak ya. Nah, kalau kita cerita hari ini ada 2 kelembagaan ekonomi desa yang seolah-olah ini dipaksa nih oleh pemerintah Pak. Yang pertama adalah BUMDes. Dengan hari ini di tahun ini ada kebijakan dari Permendes itu harus menyertakan modal 20% dari dana desanya untuk ketahanan pangan. Ketahanan pangan. Kalau ketahanan pangan itu kan nanti ceritanya tadi dah petani ya. Lalu ada lagi yang sangat mendesak, harus dibentuknya koperasi desa merah putih. Nah, kalau menurut seorang pemberdaya, 2 kelembagaan ini akan bertabrakan nggak Pak di lapangan begitu?
Ya, kembali lagi ya lingkupnya ini sangat menarik ya. Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih ya. Artinya kalau hal ini ada apa namanya, ada frase desa, frase kelurahan gitu kan. Tapi tetap tidak keluar dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 92 atau tentang perkoperasian tentang ya. koperasi, Iya, kan gitu. Atau dengan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2021 ya, kaitan dengan Cipta Kerja. Undang-undang Cipta Kerja. Kan dirubahnya betul. undang-undang itu teh ada di Cipta Kerja ya. Betul. Ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, ya kan, pengembangan dan pemberdayaan koperasi, Betul. ya kan, ya. Nah, di situ kan jelas ada keterkaitan tadi yang disebutkan, ya. Namun saya ingin menggarisbawahi bahwa ini konteksnya lingkup desa, ya kan. Tadi BUMDes kalau menurut saya lembaganya lebih besar, ya kan. Iya benar. Karena kan pemiliknya entitas desa lah, yang diwakili oleh pemerintah desa, pemiliknya kan, pemilik lembaga itu, ya. Dimana desa itu adalah kesatuan masyarakat hukum ya, ya kan. Artinya masyarakat yang secara dilingkupi dengan batas-batas desa itu, ya kan, ya kan. Artinya pemiliknya masyarakat desa, betul. Ya, yang direpresentasikan oleh pemerintah desa. Nah, sementara koperasi tadi basisnya kan anggota. Iya. Kalau ngikut ke aturan. Ya, kalau dalam konteks tadi, berarti tadi kalau dilihat lebih besar dalam lingkup ya, dalam lingkup lebih besar BUMDes daripada koperasi Desa Merah Putih. Ya kan saat ini sedang menghimpun anggota semua kan. Iya, benar. Iya. Artinya tidak mungkin semua anggotanya, semua masyarakat jadi anggotanya kan. Betul. Iya kan. Gitu kan. Nah, ini yang harus kembali lagi ke persoalan kebijakan di pemerintah desa. Ya, walaupun dari sana ada aturan-aturan gitu kan, seolah-olah BUMDes nggak dilirik nih. Padahal ada kebijakan dari tadi ya, ada 20% kan seperti itu ya. Nah, kita bahas dulu itu. Jadi lingkup desa hari ini bicaranya adalah BUMDes kenapa tadi untuk dipercaya ya, jadi pelaksana untuk kegiatan ketahanan pangan melalui swasembada pangan ya. Nah, bahasanya produksi pertanian lah. Betul. Kalau saya sederhananya produksi pertanian, nggak bisa dalam konteks distribusi ya. Kan ketahanan pangan itu ada 3 lah, ya kan. Bagaimana menjaga tadi akses distribusi, akses produksi kan, dan ketersediaan, kan gitu. Kalau ketahanan pangan, betul. Ya kan. Nah, cuman hal ini yang disebut dengan produksi kan, kalau swasembada, kan gitu. Nah, kan selama ini yang dilakukan adalah kita membangun kemitraan toh dengan kelompok tani, ya kan. Yang lebih mudah begitu, organisasi yang sudah ada, ya kan, dibuatkanlah gitu kan, maka mereka akan menanam di sini, lokasinya untuk cocok untuk pertanian sawah, ini untuk perkebunan, ini perikanan, ini peternakan toh, ya kan. Nah, itu kan tugas-tugas itunya adalah manajerial, menyediakan saprotannya BUMDes kan, akses teknologinya, termasuk juga nanti hasilnya kan diterima oleh BUMDes. Ya, artinya peran BUMDes dalam hal ini memang tadi namanya badan usaha ya. Ya, tetap mencari margin kan. Harus mencari margin ya. Bukan untuk apa-apa, sebetulnya untuk menutupi biaya operasionalnya kan. Sederhananya kan begitulah Pak Kadis ya. Sehingga modalnya enggak. Ya, modal tetap bisa ada, ya kan. Ya, gitu loh. Bukan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, enggak gitu kan. Di samping itu juga kita, mohon maaf ya, kalau BUMDes itu ada tugas yang tugas yang didelegasikan oleh pemerintah desa dalam hal pelayanan publik. BUMDes mah. Betul. Pelayanan publiknya. Proses pelayanan juga. Ya, proses pelayanannya apa tadi? Ya, kan melayani maksudnya tadi kebutuhan masyarakat, daya baik dari pupuknya, kebutuhan masyarakat bagaimana mengakses tadi teknologi, informasi gitu ya. Hadirnya di sana.
ya kan? Hmm. Nah, tapi tentu saja kalau kaitan dengan kita daya saing, selalu kita juga harus memberikan pembinaan berkaitan dengan kualitas produksi. Tuh. Karena selalu akan ada persaingan tuh di situ nanti, ya kan? Nah, tugasnya juga tadi membuatkan pelatihan, ya kan, pembinaan terhadap tadi masyarakat melalui kelompok-kelompok itu. Karena tidak mungkin orang per orang lah dilakukan. Sama distribusinya itu. Nah, sekarang kaitan dengan koperasi desa merah itu. Ya kan? Tadi pertanyaannya nanti bersaing nggak? Secara teori bersaing. Iya. Saya sering mengatakan begini ya, ketika kita memasukkan, mohon maaf ya, memasukkan kambing ya, kerbau, kuda ke dalam satu kebun rumput, gitu, ya kan? Ada rumput di sana, adalah apalah kayak itulah ya, pokoknya kebun kita ya. Logikanya kan persaingan tadi makan rumput ya. Iya benar. Yang rumputnya kan. Nah, kecuali tadi ada makan-makanan tertentu yang tidak dimakan oleh kambing, tidak dimakan oleh kuda, tapi dimakan oleh kerbau misalkan kan. Nah, disitulah kejelian pemerintah desa nih. Melalui, dan itu juga harus dipahami dengan BPD ya. Walaupun dari atas itu tadi ada kebijakan, ada 5 kan jenis usaha yang diberikan kepada tadi koperasi merah dan putih, ya kan. Kita harus juga nanti mengevaluasi sebetulnya mana tadi yang tidak bersaing, dipilah-pilah lah oleh pemerintah desa. Ini urusan BUMDes, ini kaitan dengan ketahanan pangan urusan BUMDes lah. Hari ini kan sudah dipraktekkan. Nah, nanti urusan kerjasama kayak misalkan nanti ada urusan pupuknya. Nah, Anda siapkan pupuknya aja koperasi itu. Iya kan? Begitu. Tapi kaitan dengan tadi produksi tidak lah, gitu kan? Cuman nanti pasti ada gesekan. Ketika, mohon maaf ya, ketika tadi para petani yang jadi mitranya BUMDes, katakanlah hari ini yang pelaksana itu mitra ya, harusnya begitu. Kan tadi tidak boleh tadi menjadi di hulu itu kan, kita hilirisasi aja, gitu kan. Nah, mitra itu menjadi anggota lah gitu kan. Anggota koperasi kan. Nah, mana yang dia akan lebih dulu kan. Nah, biasanya mana yang yang memberikan yang baik. Nah, disitulah tadi kebijakan ini yang perlu nih nanti diatur-atur. Saya pikir bolehlah diatur dengan Perdes, boleh menurut saya, kewenangan lah. Kewenangan desa. Bahwa misalkan ini urusan Kopdesma ini di ranah ini, ketika jenisnya sama tapi ada kriteria tertentu. Nah, coba dibuatkan nantinya, ya, sehingga nanti tadi jangan sampai tadi biarkanlah mereka bersaing. Itu para rugu lah, bersaing pakai relut, iya kan, bahasanya, bahasa sederhananya kan. Tapi ketika tadi menganggap bahwa itu anak kita berbuat adil. Anak kamu bagian iya kebijakan, ya kan. Nah, menurut saya itulah sinergitas yang harus diperlukan ketika kebijakan pemerintah desa menangkap terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah hari ini. Begitu kira-kira. Iya. Jadi sebenarnya kalau diramu dengan baik, ini juga akan tercover semua begitu ya. Iya, saling menguatkan sebetulnya nanti. Asal diatur manajemennya tadi, konteks usaha ya. Ya gitu kan. Nah, gitu. Nah, kaitan dengan kewenangan desa, begitu Pak. Ini kan kewenangan desa ini tidak diberikan secara utuh nih. Karena memang ada kewenangan lainnya, kewenangan dari pemerintah. Contoh katakanlah ketika kita akan mengatur tadi, ini kan pasti berbasis anggaran kan? Ya. Berbasis anggaran. Tapi satu sisi anggaran kita kan porsinya ini sudah diatur. Sehingga memang kadang-kadang teman-teman di pemegang kebijakan desa ini agak sulit untuk melakukan pengaturan itu dengan keterbatasan angka-angka begitu ya. Nah, realita yang ada, ini cerita realita yang ada ya. Tinggal bagaimana mengantisipasi itu kan begitu ya. Yang kadang-kadang bisa ini dilakukan tapi
dengan volume yang kecil. Ketika cerita ekonomi dengan volume yang kecil, maka pendapatan juga akan kecil. Betul. Sehingga kos untuk operasional para pengurus ini akan sulit untuk tertutupi. Mengantisipasinya gimana nih, Pak? Yang mana dulu nih? BUMDes apa? BUMDes sama koperasi nih. Oke. Karena dua-duanya mirip nih. Dua-duanya mirip. Sama. Porsinya. Sama. Porsinya. Baik. Kalau BUMDes kan katakanlah begini, kalau dari sisi rujukan peraturan pemerintah PP 11 tahun 2021, organisasi BUMDes atau BUMDesa bersama kan, penasehat, pelaksana operasional dan pengawas kan gitu ya. Nah, berkaitan dengan pelaksana operasional kan disebutkan di sana ada ketua, sekretaris ataupun ketua itu pelaksana operasional direktur kan. Direktur merekrut sekretaris dan bendahara nih. Katakanlah personilnya 3 orang. Koperasi juga personilnya kan 3 orang sama. Ya kan? Betul. Ya kan? Betul. Artinya dalam struktur kelembagaan organisasinya sama. Namun demikian tentu saja kan kalau berbicara tentang operasional ya ini berbicara tentang beban kerja lah sebetulnya. Ini yang harus jelinya. Saya mencoba contoh beberapa BUMDesma ya. Saya katakan cukup oleh 2 orang. Karena garapannya tahu lingkup kerjanya apa. Artinya cukup dengan 2 orang berbagi tugas. Si pelakunya. Si pelakunya. Sehingga tadi biaya untuk gajinya juga kan bisa kita efisien, lebih rendah. Sederhananya ketika misalkan karung itu bisa diangkat oleh 2 orang, kenapa harus 3 orang? Iya. Efisiensi ya. Efisiensi. Nah, ini kaitan dengan mohon maaf ya, dalam hal pengelolaan dua-duanya, baik BUMDes, koperasi, jangan lupa ya kan, prinsipnya yang pertama transparansinya. Kebutuhannya apa saja, detailnya pos-posnya apa saja. Nah, kita pilah-pilah mana yang tidak bisa ditunda, mana yang bisa ditunda, kan gitu maksudnya. Ini bicara tentang tadi transparansinya begitu. Yang kedua akuntabilitas, pertanggungjawabannya. Yang ketiga tadi efektif, efisien. Saya katakan kita investasi misalkan 1 juta, tapi menghasilkan 2 juta, kenapa tidak? Daripada kita misalkan irit-irit 500 tapi tidak menghasilkan apa-apa. Nah, itu jiwa-jiwa entrepreneur dibutuhkan, kewirausahaan di sini. Ya kan? Maka oleh karena itu kaitan dengan biaya operasional seperti tadi, menyikapinya bagaimanapun untuk kebutuhan operasional dari sumber pendapatan. Iya, benar. Nggak bisa disubsidi oleh pemerintah desa pada dasarnya coba. Iya, benar. Desa ngasih subsidi misalkan honor untuk pengurus BUMDes, kena tuh. Iya. Nggak bisa dan temuan inspektorat lah. Iya kan? Iya kan? Iya. Apalagi koperasi. Nah, saya hanya bicara kalau BUMDes ketika mengeluarkan anggaran dana DD itu masuknya dalam penyertaan modal desa. BUMDes ya, kekayaan desa yang dipisahkan. Kalau koperasi bisa nggak penyertaan modal kita? Yang ada pilihannya ada 2, ya, ke BUMDes dulu, ya, BUMDes ke koperasi, itu ya. Tapi koperasi juga kerjasama. Investasi, kerjasama bisnis, kerjasama usaha. Bukan penyertaan kan? Bukan penyertaan. Karena penyertaan tidak ada bahasa penyertaan kalau di koperasi. Ya? Ayo sumber dananya dari mana awalnya? Dari anggota kan? Simpanan pokok, simpanan wajib, sukarela kan? Awalnya itu kan? Nah, terus yang lainnya pasti donasi kan? Artinya dalam hal ini ketika desa mau mengembangkan BUMDesa Merah Putih, menurut pendapat saya ya, mohon maaf ya. Berarti dana itu harus hibah dong. Dari desa. Nah, cuman persoalannya dibolehkan nggak? Menurut peraturan perundang-undangan desa menghibahkan dalam bentuk uang. Saat itu tidak ada. Belum ada. Yang masih diperbolehkan itu ya pemerintah daerah. Ya kan? Kalau pusat iya. Seperti itu. Kalau desa belum ada desa. Maka ini yang harus jeli di lapangan. Ya kan?
ketika ada Permendes kan nomor berapa? Nomor 2, nomor berapa tuh? Nomor Kaitan dengan tadi jaminan bahwa dana desa itu ketika Kopdes melakukan pinjaman, maka desa harus siap melalui musyawarah desa untuk mengcover tadi kan. Bahasa sederhananya kan begitu. Nah, itu juga harus bijak juga dalam hal ketika di lapangan seperti itu. Ya kan? melihat kondisi juga kan? Iya, kan gitu. Kira-kira begitulah. Iya. Lumayan. Tapi kalau dilaksanakan sebenarnya ruangnya sangat bagus untuk warga kita ya. Betul. Makanya itu tadi kebijakan, sekali lagi tangkaplah ini. Katakanlah bagaimanapun juga tadi kebijakan dari pusat pasti ingin mendorong, ini kan instruksi presiden ya. Pastilah katakanlah ada pendelegasian tugas. Ya, bahasanya gitu kepada Operasi Desa Merah Putih. Tangkaplah peluang itu. Karena bagaimanapun juga di atas itu puntennya presiden juga tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan pada gilirannya tadi pertumbuhan ekonomi nasional kan. Tujuannya kan begitu. Nah, itu di peluang ya diambil gitu. Tempatlah lah tadi Pak Kades strateginya. Oh, ini bagian ini nih. Ya kan? Tapi juga jangan sampai tadi tidak dilirik BUMDes loh. Nah, ini salah. Ya kan? Jangan ditinggalkan BUMDes. Jangan ditinggalkan, tadi dibikinlah sebuah kolaborasi. Ya kan? Nah, sesuai dengan tata kelola yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ya, dalam konteks kewenangan desa. Gitu kan. Nah, ini kita sebetulnya belum komplit nih perangkat aturannya. Ya, berarti tadi saya katakan untuk mengembangkan Koperasi Desa Merah Putih kan Permenkop nomor 2 tahun 2025 baru itu. Nah, di daerah ada nggak nanti? Ya kan, lebih kepada pedomannya kan gitulah. Operasionalnya ya. Secara operasional mudahkan kan gitu. Sehingga betul-betul dua-duanya, ya kan. Bahkan tadi yang saya katakan kebijakan dalam KTDT ini produk khusus aturan yang, mohon maaf ya, pemerintah desa misalkan ketika nanti ada investor misalkan datang ke desa ya, tapi kelihatan nanti akan ada persaingan dengan koperasi, persaingan dengan BUMDes, boleh mengadukan ke kebijakan, ada Permendes, ya, itu kan kebijakan seperti itu ya, jangan sampai ada mematikan itu tadi. Karena saya lihat di PP nomor 7 tahun 2021 itu tugas pemerintah daerah juga bisa melakukan tadi peraturan kaitan dengan tadi tata kelola pengembangan usaha yang menjadi produk unggulan bukan BUMDes, koperasi. Boleh dilakukan tadi, buatkan peraturan sehingga tadi tidak diserang oleh yang lain. Kan judulnya juga tadi PP nomor 7 tahun 2021 itu kan kemudahan ya, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Iya benar. Nah, gitu kan? Iya. Jadi sebenarnya kalau kita tangkap tadi, kelihatannya memang dari mulai pemerintah sampai dengan pemerintah kabupaten maupun provinsi sudah berpikir sama bahwa desa ini adalah sebagai teras begitu. Makanya kelembagaan ekonomi desa ini akan dioptimalkan, dan ini bukan menjadi sebuah persoalan teman-teman, tapi justru ini sebuah ruang yang mesti ditangkap kalau menurut beliau. Dan memang kalau ditangkap dengan baik, tentunya kesejahteraan warga ini akan lebih cepat untuk mendapatkannya. Tapi tentunya dengan manajerial yang bagus, kan begitu ya. Dengan manajerial yang bagus, nah mudah-mudahan manajerial ini dengan keterbatasan sumber daya manusia yang ada di desa ini bisa dikepung juga oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten untuk peningkatan sumber daya manusia yang ada di desa. Begitu kan? Betul. Sehingga memang ini bisa selaras perjalanannya dengan baik sesuai dengan harapan. Nah teman-teman, tapi teman-teman jangan takut dan jangan pusing ketika ruang ini diberikan ke desa, dilempar ke lingkungan desa. Ini kita harus menangkap dengan baik, ditangkap dengan baik, diolah dengan baik, tanpa mesti kita berpikir hal yang negatif begitu. Nah, teman-teman sekalian, obrolan kita sangat menarik, sangat semakin
semakin dalam ini obrolan. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah edukasi bagi kita bersama. Selain tadi ada kelembagaan ekonomi di desa, Pak Asep, ini kan butuh SDM yang ada di desa ini butuh proses pendampingan yang sangat luar biasa. Betul. Menurut Pak Asep, ini perlu nggak ada proses pendampingan yang di-hire atau diutus dari pusat, provinsi ataupun kabupaten untuk mendampingi program ini, program BUMDes maupun program koperasi desa atau program kelembagaan ekonomi desa sehingga ini bisa berjalan dengan maksimal begitu. Kalau menurut Pak Asep ini perlu nggak ada orang yang diutus begitu, orang ahli yang diutus ke desa, ke koperasi atau ke daerah sehingga ini bisa berjalan sesuai dengan harapan. Ya, kalau berbicara tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, ya katakanlah kita representasinya melalui Koperasi Desa Merah Putih, kelembagaannya begitu ya. Saya pikir pendampingan mah itu terus diperlukan ya. Karena judul pemberdayaan itu dia bagaimana sederhananya ya, bahasa sederhananya nih pemberdayaan ya. Orang yang tadi tidak tahu menjadi tahu, Betul. tidak mampu menjadi mampu kan. Pada gilirannya kemandirian kan. Nah itu butuh tadi sentuhan-sentuhan pendampingan, ya kan? Nah pendamping yang bertanya siapa yang mendampingi kan? Nah sementara kebijakan pemerintah kan ada pemerintah, ya kan melalui secara struktural ya, sesuai fungsi dan perannya. Tapi di lain pihak juga dibutuhkan tenaga profesional kan. Cuman ini yang harus disikapinya adalah ketika misalkan ditugaskan orang tersebut harus punya spesialis. Orang ahli, benar-benar ahli. Ya betul. Ya jangan sampai ya syukur-syukur ada sertifikat. Iya. Ya kan. Nah, artinya dia sertifikat di manajerial gitu. Oke lah, ya manajemen usaha, manajemennya tapi ya. Nah, pelaku usahanya harus orang yang tadi betul-betul. Tenaga ahli pemasarannya, tenaga ahli kaitan dengan pengembangan usaha, kan gitu. Nah, diperlukan lah ya gitu ya. Nah ini sebuah katakan kalau bicara tentang strategi ya, ini urusan kebijakan pusat ya, karena desa tidak akan mungkin kan melakukan rekrutmen. Nggak mungkin. Gimana sumber dayanya? Sumber dananya. Iya kan. Tapi ya kembali lagi ya bahwa ya konteks pendampingan itu dibutuhkan sepanjang tadi kan tujuan kita kemandirian lah, ya kan, menuju kemandirian. Kemandirian artinya koperasi ini berjalan, nah, gitu kan. Nanti ada hal yang apa namanya ya harus dipikirkan ke depan. Ya ini dari pengalaman dulu KUD misalkan. Nah, nanti ya ini. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa tadi yang fokus kita di pengembangan ekonomi masyarakat desa ya melalui kelembagaan ekonomi ya tadi BUMDes desa tapi ya dukungan juga tadi yang saya sebutkan ya pemerintah desa salah satunya adalah infrastruktur ya kan masyarakat jalan ini jelek gitu harus diperbaiki itu juga kita nanti tidak hanya sekedar aktivitas antar pemukiman ya, tapi juga harapannya kepada lahan-lahan produksi untuk akses ekonomi lah, akses ekonominya gitu kan. Di lain pihak juga nanti kebijakannya walaupun bukan di ranah Kades ya, kebijakan pemerintah daerah harapannya nanti kemudahan. Kalau sekarang kan sudah ada katanya dari atas ya dari Menteri bahwa nanti bisa ada akses permodalan dari Himbara kan, gitu ya syukur-syukur lah nanti, nah, kan gitu loh. Hanya akses permodalan, tapi jangan lupa nanti juga kaitan dengan akses kerjasama, ya kan, yang lebih efektif nanti sampai bilang kan dengan kan usaha itu banyak di sektor swasta kan, nah ini dibutuhkan nanti, ya. Kelihayan dalam hal membentuk kerjasama tadi dengan sektor swasta, karena notabene kan hari ini sektor swasta lebih banyak gitu kan, ya kan.
Nah, nanti mudah-mudahan ada kebijakan dari pusat bagaimana tadi berbicara kemudahannya, Pak, kemudahan gitu kan untuk. Tapi jangan sampai kemudahan hanya koperasi saja. Tadi kan harusnya kemudahan juga UKM-nya. Kan basisnya anggota itu kan tadi kelompok kan sebagai tadi hulunya itu kan. Nah, itu ya. Produksinya. Jangan sampai nanti ketika BUMDes di sana malah akses produksi pertanian dari desa lain diambil. Nah, itu juga kurang elok, Pak. Walaupun tidak salah. Kaitan untuk tadi akses pengembangan usaha mah sah-sah saja di luar desa juga kan. Sepanjang aturannya seperti itu. Tapi secara etika kurang bagus. Masa kampungnya ditinggalin. Begitu ya? Karena memang tujuannya sejahtera kampung dulu nih sebelum keluar kampung kan begitu. Cuman saya hanya titip aja nanti. Yang harus disikapi nanti. Dibahas dengan BPD lah. Ini praktek yang saya amati ya. Data empiris secara pastinya saya tidak. Tapi mohon maaf ya, ketika dia dulu zaman KUD ya, dia ketua berapa periode ya. Ada 2 poin yang harus disikapi. Yang pertama, bahwa ketika menjalin jejaring bisnis yang ke depan itu pasti ketua. Ketua koperasi ya. Nah, walaupun kan di sana boleh mengangkat manajer dan lain sebagainya kan. Tapi itu kan yang karyawan lah bahasanya. Posisinya yang punya kebijakan mah tetap ketua kan. Katakanlah ketua boleh tadi mundur. Tapi bisnis pribadinya mah jalan. Paham nggak? Tinggalkanlah koperasi nama. Tapi jejaring itu diambil secara nah pribadi. Itu yang harus disikapi. Harus terbuatlah di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangganya. Yang boleh yang tidak boleh. Ini mohon maaf. Pengalaman dulu. Ya kan? Nah ini. Akhirnya dia koperasi jalan sendiri. Saya mah mau hari ini saya berhenti nah masalah. Tapi bisnis saya menjalan. Iya benar. Ludeng lah bahasanya gitu. Nah ini yang harus disikapi nanti. Ini pengawas nanti ya, pembinanya, gitu kan. Nanti yang harus ada penasehatnya nggak koperasi itu? Ada ya. Nah ini yang harus disikapi ke depan. Check and recheck ya. Artinya tadi itu kontrol manajemennya. Itu satu. Yang kedua, gitu kan. Dalam hal pun rekrutmen nih, pengurus ya. Nah, saya mengatakan jangan pernah Pak Kades untuk mendapatkan orang profesional. Kalau sistem rekrutmen demokratis, jangan mimpi. Saya orang memperdaya ya. Kalau dilakukan secara demokratis tidak akan pernah menghasilkan seorang profesional. Ya, lebih kalau saya melihat prinsipnya transparansi akuntabilitas melalui sistem tadi kompetisi yang baik melalui uji kompetensi. Jadi ke depannya uji kompetensinya dong. Bukan pemilihan. Bukan pemilihan langsung. Benar, demokratis kan? Iya. Hebat ya. Hebat kadang-kadang bahasa demokratis ya. Rapat anggota kan dari demokratis kan? Demokratis. Iya kan? Cuma jangan menghasilkan orang profesional. Paham nggak? Belum tentu mendapatkan orang yang profesional. Iya. Gitu loh. Iya. Nah itu 2 sensitivitas yang jadi catatan penting tuh. Ya nanti dalam hal pengelolaan ke depan. Nah gitu ya. Tetap aja ketika cerita pengurus ini kompetisinya yang kompetitif lah begitu ya. Sehingga proses rekrutmennya bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan lah begitu ya. Iya. Cuman gini aja Pak Kades ya gitu. Kita ingin mohon maaf ya. Keinginannya pengurus ini harus menjadi orang yang tadi betul-betul punya kompetensi enggak? Ya kan? Artinya efektif efisien dalam hal penganggaran. Ada juga yang menganggap nggak ada, ini ranah kebijakan manajerial saja. Pelaku usahanya nanti bikin manajer lah. Nah manajer lah ini yang kita uji kompetensi orang profesional gitu loh. Artinya kan 2. Ini juga harus dibiayai. Yang manajer juga nanti sistem kontrak kan. Ya kan? Target kayak perusahaan kan gitu. Kamu mau jalankan ini. Tapi dia bukan pengurus ya. Tapi karyawan yang diangkat oleh pengurus. Nah gitu kan. Nah
Tapi kan sekarang proses belajar lu mereka dulu kan. Iya. Ya, Iya. yang katakanlah tadi ketua langsung merangkap jadi orang pebisnis kan. Iya. Nah, Si pemegang kebijakannya plus dulu karena memang efisiensi dulu. Iya. Jadi ya ini yang nanti yang harus dikuatkan nih dalam konteks peningkatan kapasitas, merubah mindset dulu lah. Ya, kan ketika hari ini rekrutmen kita kan yang penting terbentuk aja dulu. Jujur aja begitu kan ya. Iya. Karena terburu-buru kan. Sanudaikeun kan. Itu nunjuk iya nggak mau kan. Layawe kan gitu. Oke lah. Enggak masalah itu. Iya. Cuman yang lebih nanti itu bicaranya sebelum ke peningkatan kompetensi, kapasitas tadi ya. Mindset dulu. Ya, jadi Pak Kades nanti coba bagaimana mengarahkan kepada baik di Kopdes kan sama dibina oleh kepala desa ya. Iya. Bumdes dua-duanya kan. Makanya itu ternaknya begitulah. Ada dua ternaknya. Ternak produksi maksud saya. Ya kan. Yang harus dibuatkan mindsetnya dulu. Jangan sampai mindset tadi tenaga pekerja. Paham ya? Iya. Ya. Iya. Tenaga pekerja ya. Tenaga pekerja mas sabar. Honor saya mana? Ya. Dia pasti akan kan? Tapi justru mentalnya adalah mental tadi wirausaha. Apa yang dapat saya usahakan gitu loh. Nah, itu nanti harus merubah mental itu yang agak sulit. Ya, dibutuhkan tadi bahasa nama apa ya? Pengalaman. Karena bagaimanapun mohon maaf ya. Bicara bisnis itu nggak ada sekolahnya, Pak. Betul. Nggak ada sekolah. Wah, ada di sana sekolah bisnis misalkan ya, pengembangan agribisnis di sana ya, IPB di sana ya. Kan itu hanya manajerialnya. Bukan teknisnya. Manajemennya ada. Ada kan master MBA, master business administration kan, ya kan? Iya. Tapi administrasi bisnisnya loh, bukan pelaku tadi usaha bisnisnya. Bukan pelaksananya. Ya, belajar katanya nih, orang yang sukses dalam bisnis itu pernah mengalami kegagalan. Tapi ketika sudah terbentuk tadi wirausahanya, dia akan bangkit dan sukses biasanya. Nah, itu proses belajar itulah sekolahnya. Kalau pembisnis yang murni itu tempat sekolahnya adalah pengalaman di lapangan, dia melakukan itu. Bukan dari hasil usaha, bukan dari hasil teori di sekolahnya ya. Iya, termasuk kan gini. Mohon maaf ya. Mungkin ada SMK nih. Judulnya bisnis gitu loh. Ya. Bisnis manajemen. Tapi manajemennya gitu. Ya kan? Iya. Karena akan hebat lah nanti ya. Mohon maaf ya. Pasti peminatnya banyak. Ketika ada misalkan perguruan tinggi. Ketika lulusnya jadi pengusaha langsung gitu loh. Iya. Ya kan? Nggak ada tuh. Nggak ada ya. Oke ya itu. Benar. Jadi tetap aja kalau cerita bisnis ya harus jadi pelaku dulu. Gitu kan? Nah itulah makanya tadi ya. Iya. Nah, ini yang harus dibangun di desa, baik pengurus bumdes maupun juga pengurus desa Rabu Putih. Yang pertama itu mindsetnya dulu, baru kita masukin tadi kompetensi. Kompetensi kan tidak pengetahuannya kan, keterampilannya, sikapnya kan. Iya kan. Tapi kalau mindsetnya udah masuk baru. Oh iya, gitu kan. Kalau mindsetnya pekerja ya udah pekerja saja. Iya. Kan? Itu yang kadang-kadang jadi berat. Teman-teman sekalian, sangat luar biasa obrolan kita malam ini. Tapi tentunya dengan berbagai dinamika yang ada di desa, terutama para pelaku, mudah-mudahan ini menjadi edukasi bagi kita semua. Yang paling utama adalah jangan cepat menyerah. Gitu ya, jangan cepat menyerah. Semuanya kita mesti analisa, dan hal-hal yang tadi, patokan tadi yang kita sudah obrolkan, yang disampaikan oleh beliau, ini mesti menjadi pagar bagi kita semua. Tapi intinya adalah ketika kelembagaan ekonomi desa ini didorong ke desa, kita tidak mematikan ekonomi yang sedang berjalan di desa. Justru harus menjadi penopang agar ekonomi itu semakin bagus. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita tutup, tentunya jangan lupa sekali lagi subscribe, like, comment, dan share
YouTube si Kasep. Mudah-mudahan ini menjadi edukasi kita bersama, dan tentunya obrolan kita nanti akan berlanjut kembali di momen-momen tertentu, dan cerita tentang kesejahteraan masyarakat, cerita tentang kelembagaan ekonomi desa, cerita tentang ekonomi warga desa. Ini sangat panjang kita bahas. Kalau dibukukan, wah, bisa 100 atau 1000 buku begitu. Dengan berbagai pengalaman yang pengalaman dari masing-masing orang. Dan teman-teman sekalian, sebelum kita tutup, tentunya kita akan dengarkan motivasi dari Pak Asep Ahmad sebagai pelaku pemberdayaan, sebagai tenaga ahli, sebagai orang yang sangat luar biasa di bidang pemberdayaan. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi Pak. Silakan Pak. Baik, ya berkaitan dengan pembangunan ekonomi masyarakat desa, tentu saja ini dibutuhkan kebijakan dari pemerintah desa itu sendiri, baik dalam hal pengembangan SDM, ya melalui peningkatan kapasitas, keterampilan, terus pengembangan juga sumber daya alam, ya kan, termasuk juga dorongan infrastruktur ekonominya, ya kan. Nah, ini sesuai dengan kewenangan-kewenangan desa yang ada, maka kebijakan ini dibutuhkan ya. Tapi yang paling dasar lagi tadi berbicara tentang BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih, bagaimana dibangun sebuah sinergitas ya untuk bisa mengoptimalkan tadi bicara tentang potensi desa baik SDM maupun juga sumber daya alamnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa, kan seperti itu. Namun di lain pihak beberapa hal yang menjadi tantangan tadi, ya kan, pasti terjadilah kendala, ya kan. Namun demikian ini adalah proses belajar bersama, ya kan. Karena bagaimanapun juga secara tadi aturan-aturan yang dibuatkan ketika terus berulang kali kita mengalami tadi, oh ini manajemennya salah, maka kita akan mendapatkan jalan yang terbaik. Dan disitulah nanti kita akan menghasilkan sesuatu program ini bisa dirasakan oleh masyarakat dan memberikan manfaat yang luar biasa. Saya pikir itu. Amin. Terima kasih Pak Asep. Dan teman-teman, itulah cerita kita, perbincangan kita tentang kelembagaan ekonomi desa. Mudah-mudahan ini sekali lagi menjadi edukasi, dan tentunya sampai berjumpa kembali di tema berikutnya, masih tetap di channel YouTube si Kasep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.